Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ikana dari kelas 11 RPLC. Di sini saya akan menceritakan kisah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini bisa dipanggil dengan Era Kartini. Ia dikenal sebagai pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Alkisah di kota Jepara. Lahirlah seorang bayi cantik dari keluarga kerajaan Jawa yang bernama Kartini dan memiliki nama panjang Raden Ajeng Kartini. Ia seorang putri dari Adipati yang kemudian menjadi Bupati Jepara. Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ibu Kartini adalah Ngasirah, istri pertama Sosroningrat, yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah di Teluk Kaur, Jepara. Ayah dan ibu Kartini pun sedikit berbincang. "Istriku, lihatlah anak kita. Dia cantik sepertimu. Iya, dia sangat menawan. Semoga Tuhan menjadikan dia setia kepada keluarga dan berguna bagi banyak orang." "Pasti istriku, dia akan berguna bagi banyak orang." Kartini kecil tumbuh menjadi gadis yang ceria, di mana dia juga bermain dengan yang lain seperti dia tumbuh dari keluarga kerajaan. Pada saat usia 12 tahun, dia dilarang untuk melanjutkan sekolahnya di Earlsclere School, di mana dia juga belajar bahasa Belanda. Larangan untuk mengejar cita-cita sekolahnya datang dari orang terdekatnya, ayahnya, di mana pada saat itu dia berusia 12 tahun yang harus melakukan pingit atau dipingit. Pada saat itu, Kartini bertanya kepada ayahnya mengapa dia tidak diperbolehkan lagi untuk berangkat ke sekolah. Dan ayahnya menjawab, karena dia masih berusia 12 tahun dan harus melakukan halwat. Dan itu sudah menjadi aturan dalam keluarganya. Karena sudah tidak ada daya pada dirinya untuk bertentangan dengan ayahnya, Kartini muda pun terpaksa untuk melakukan halwat. Tetapi dia tetap ingin mencari ilmu dan menggali rasa penasarannya, karena ingin berguna bagi semua orang. Selama pengasingan, dia menulis surat kepada teman-teman Belandanya untuk mengetahui hak-hak manusia, terutama perempuan. Kartini pun berbicara, "Saya harus membenahi diri saya. Meski saat ini, saya tidak berhak berdebat. Setidaknya, perempuan lain tidak menderita seperti saya. Ya, saya harus memulainya dengan menulis." Sepertinya menarik saat saya mulai menulis surat kepada teman saya, Rosa Abedano, untuk membagikan ilmunya kepada saya. Sejak saat itu, hubungan Rosa dan Kartini terjalin dengan baik. Rosa Abedano sering mengirimkan surat dan koran dari Eropa untuk Kartini muda agar pemikirannya lebih maju. Dalam surat kabar dari Eropa, diceritakan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama untuk mencapai hak-haknya. Sedangkan di Indonesia, perempuan berada pada setara sosial yang sangat rendah. Setelah melakukan halwat, ia menikah dengan seorang bupati Rembang yang bernama Adipati Aryo Jojo Adiningrat atas pilihan orang tuanya. Pada saat itu, Kartini berstatus sebagai istri kedua, namun suaminya sangat mendukung untuk membangun sekolah untuk perempuan. Selama pernikahannya, Kartini dikaruniai seorang putra yang bernama Soesalim Jojoningrat. Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan. Perjuangannya tidak berhenti setelah kematiannya. Perjuangannya dilanjutkan oleh seorang teman, Rosa Abedano, yang memposting kedua surat tersebut ke dalam sebuah buku. Buku tersebut berjudul Dari Kegelapan Menuju Terang. Setelah itu, Kartini tidak hanya dikenal sebagai pahlawan yang gigih dalam memperjuangkan emansipasi wanita, tetapi juga dikenal sebagai pahlawan yang memiliki ide-ide baru untuk menuju kemerdekaan. Sebagai seorang wanita, Kartini sudah dikenal sebagai pahlawan wanita yang terkenal dan penting bagi Indonesia. Mari kita menjadi Kartini selanjutnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.